Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi asma'ihi wa sifatih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di hari ke-22 di bulan yang penuh dengan ampunan dan maghfirah ini. Di hari yang ke-22 ini insyaallah kita akan merenungkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 102 dan 103 dengan tema Yahudi mengganti kitab Allah dengan sihir. Amat buruk perilaku yang mereka lakukan. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir, hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat di negeri Babil yakni Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu para ahli sihir tidak memberikan mudarat sedikit pun dengan sihirnya kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberikan mudarat kepadanya dan tidak memberikan manfaat sedikit pun. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir itu tidaklah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik sekiranya mereka mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat dari negeri Babil yakni Harut dan Marut. Imam Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan, wa kama ittaba'a ru'asa'ul yahudi as-sihra kadzalika taba'u ma unzila 'alal malakaini wa huma Harut wa Marut bimamlakata Babil bi ardil Kufah wa qad anzalahumallahu ibtila'a imtihanan linnasi. Artinya, sebagaimana para pemimpin Yahudi mengikuti sihir, maka mereka mengikuti apa yang diturunkan kepada kedua malaikat Harut dan Marut di kerajaan Babil di tanah Kufah, dan Allah menurunkan kepada mereka itu sebagai ujian bagi manusia.
Imam Al-Qurtubi menjelaskan, ini disebabkan orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Allah memberikan sihir kepada malaikat Jibril dan Mikail. Sehingga Allah pun membantah hal itu. Dalam firman Allah ini terdapat ungkapan yang didahulukan dan diakhirkan. Perkiraan susunan kalimatnya adalah, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, dan tidak kafir juga apa yang diturunkan kepada kedua malaikat. Akan tetapi syaitan-syaitanlah yang kafir, di mana mereka mengajarkan sihir kepada orang-orang di negeri Babil, yaitu syaitan Harut dan Marut. Dan dengan demikian Harut dan Marut merupakan badal atau pengganti dari syaitan-syaitan yang terdapat dalam firman Allah, walakinna syayatina kafaru. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mereka mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, oleh sebab itu janganlah kamu kafir. Artinya, innal malakaini la yu'allimani ahadan minan nasi as-sihra hatta yabdhulan lahu an-nasihata wa yaqula inna hadzal ladzi nasafahu laka innama huwa imtihanun minallah wa ibtila fala tasta'miluhu lil idrar wala takfur bisababi faman ta'allamahu liyadfa'a dararahu anin nasi faqad naja wa man ta'allamahu liyalhiqa dararahu bin nasi faqad halaka wa dhalla. Artinya kedua malaikat itu tidak mengajarkan sihir kepada salah satu manusia, bahkan mereka memberikan nasihat dan mengatakan bahwa apa yang kami ajarkan ini kepada Anda hanyalah ujian dari Allah. Jadi jangan menggunakannya untuk merugikan dan janganlah kamu kafir karena hal ini. Siapa yang mempelajarinya untuk menghindari bahayanya dari orang-orang, maka ia selamat, dan siapa yang mempelajarinya untuk menyakiti orang, dia binasa dan sesat. Dari Ibnu Abbas, Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan, jika ada seseorang yang mendatangi keduanya karena menghendaki sihir, maka dengan tegas keduanya melarang peminat sihir tersebut seraya mengatakan, sesungguhnya kami ini hanya cobaan bagimu, karena itu janganlah engkau kafir. Yang demikian itu karena keduanya mengetahui kebaikan, keburukan, kekufuran, dan keimanan, sehingga mereka berdua mengetahui bahwa sihir merupakan sesuatu kekufuran. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka mampu atau dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Artinya, yata'allamuna minhuma min ilmi sihri ma yakunu sababan fit tafriqi baina zawjain. Faba'da an kanatil mawaddatu wal mahabbatu bainahuma yusbihu asyiqaq wal firaq. Artinya, mereka belajar dari ilmu sihir kepada keduanya tersebut apa yang menjadi penyebab perpisahan antara pasangan setelah tadinya cinta dan kasih sayang di antara mereka, kemudian menjadi perselisihan dan perpisahan. Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan, artinya orang-orang pun mempelajari sihir dari Harut dan Marut yang mereka gunakan untuk hal-hal yang tercela, seperti membuat terjadinya perceraian antara pasangan suami istri, padahal tadinya mereka akur dan harmonis, dan ini termasuk perbuatan syaitan. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka itu ahli sihir itu tidak memberikan mudarat dengan sihirnya kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Artinya, wa ma hum bima ista'maluhu minas sihri yadurruna ahadan illa idza sya'allahu. Artinya, dari apa yang mereka gunakan dengan sihir itu tidak merugikan siapapun kecuali jika Tuhan menghendaki, jika Allah menghendaki.
wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari sesuatu yang memberikan mudarat kepadanya dan tidak memberikan manfaat. Imam Ali As-Sabuni mengatakan wal halu annahum bita'allumi sihri yahsuluna 'ala daruri la 'ala naf'i. Dengan kata lain, dengan mempelajari sihir itu mereka mendapatkan kerugian atau mereka hanya mendapatkan kemudaratan dan bukan keuntungan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat berikutnya adalah walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sesungguhnya mereka mengetahui, meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir itu tidaklah baginya keuntungan di akhirat. Walaqad alimal yahudu alladzi nabadu kitaballahi wastabdalu bihi as-sihra annahum laisa lahum hizzun min rahmatillahi wala minal jannati li'annahum atharu as-sihra ala kitabillah. Sesungguhnya orang-orang Yahudi yang melempar kitab Allah dan menggantikannya dengan sihir, sekali-kali mereka tidak akan mendapat bagian kebaikan, baik rahmat Allah maupun surganya, karena mereka lebih menyukai sihir daripada kitab Allah. Na'udzubillah. Kemudian ayat ini ditutup dengan walabi sama syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir kalau mereka mengetahui. Artinya labi sahada syai'ul ladzi ba'u bihi anfusahum law kanu lahum alima aw fahima wa idrak. Amat buruklah mereka menjual diri mereka dengan sihir seandainya mereka mengetahui dan seandainya mereka memahami. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat berikutnya Allah menegaskan bahwa hal yang seharusnya yang dilakukan adalah walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min indillahi khairul law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala, dan sesungguhnya pahala di sisi Allah adalah lebih baik seandainya mereka mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kelakuan yang kesekian kalinya dari Bani Israel Yahudi. Mereka mengganti Al-Quran dengan sihir. Semoga kita dihindarkan dari hal-hal yang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.